tanpa bantu, tanpa ada yang memberi bantuan. Jadi sifat Allah yang kelima adalah yahumu binafsi. Artinya adalah Allah itu berdiri sendiri, tidak ada yang membantu, tidak ada yang diberi bantuan, berdiri sendiri. Nah, kamu faham berarti maknakah kalau Tuhan sampaikan. Bagaimana contoh Tengku berdiri sendiri? Mana? Orang kalau disebut kaya, kenapa orang disebut kaya? Karena ada harta. Dia kaya karena ada harta. Kalaulah ia tidak ada harta, maka tidak disebut kaya. Menyomenan, nyocok kesimpulan, berarti ulun kaya adalah harta kon baulun. Karena ulun kaya harta kon baulun. Bagaimana? Karena kalau harta tak ada pada orang kaya, maka tak kaya. Berarti hakikat kaya apa? Menyomnan. Orang kaya ada duit. Kalau tak ada duit, tak ada kaya. Nah, mari sekarang kita bandingkan dengan kaya Allah. Apakah Allah kaya sama seperti kaya ulun, kaya manusia, kaya makhluk? Manusia itu dibantu oleh uang, maka dia jadi kaya. Kemudian, maka kaya Allah itu tidak dibantu oleh siapapun. Oh, seandainya kita hanya sembah Allah, mandum di dunia ni manusia hanya sembah Allah, hanya puja-puja Allah. Apakah Allah masih suci? Allah masih tetap akan suci dan terus suci. Kesucian Allah itu tak dibantu, dipelopori atau artinya diefeki oleh manusia, makhluk, bukan. Ya, benar. Contoh lain. Ada orang bertanya, Tengku itu bisa mendengar? Bisa. Kenapa mendengar? Siapa yang memberi pendengaran? Ya, telinga. Coba telinga tak ada, masih dengar? Oh, nggak bisa. Berarti saya ini bisa mendengar karena telinga. Saya bisa berdiri karena ada kaki. Nah, oleh karena itu mandum manusia, mandum makhluknya dibantu oleh sesuatu. Ya kan? Ya, getanya hudep tahu yang bantu. Nya hanya teman Allah ada. Kenapa kita bisa hidup? Apa yang membuat kita hidup? Pasti ada yang membantu kita hidup. Namanya ruh. Kalau tak ada ruh berarti mati. Ya, benar kan? Berarti hudep getanya benar yang bantu. Hudep lonyo karena naruh mati. Kaya lonyo karena anapen berarti anak kaya. Dia throw dulu, bahkan dibantu oleh makanan, hanya makanan, hanya throw. Nah, semua kita dibantu. Allah Subhanahu Wa Taala itu mustahil yang boleh lagi ya, mustahil. Dan kalau manusia semuanya tidak mau beribadah kepada Allah, Allah itu tetap suci. Jadi tidak hilang kesucian Allah dan Allah hana rubawi. Itu manusia lah mengoleh hana mandum sembah Allah. Hana rubawi Allah. Kesucian Allah tetap akan ada segala selama-lamanya. Ar-Rahman Allah tetap akan ada selama-lamanya. Contoh lain. Masjid ini bisa berdiri. Siapa yang bantu? Misalnya manusia yang bantu, kasih duit beli semen. Sang dayo hana rasa masjid budok-budok dan anak budok hana. Tetap harus ada yang bantu. Bisa enggak berdiri masjid ini tanpa tanah, tanpa bumi? Oh, tak bisa.
Oh, kalau begitu harus ada yang bantu. Apa yang membuat masjid bisa berdiri? Karena ada tanah. Apa yang membuat masjid bisa berdiri? Karena ada tiang. Apa yang membuat masjid bisa berdiri? Karena ada tukang. Apa yang membuat tukang bisa berdiri? Karena ada duit. Apa yang duit bisa berdiri? Karena ada yang menyumbangkan duit. Jadi kita nyo bantu sampai-sampai. Udip kita nyo, mati kita nyo, pajobung kita nyo, tajibi kita nyo, tajak kerja kita nyo, mandum na bantuan. Jak kerja lawinnya orang tajak kerja. Karena bantuan tu lah. Motor, Honda, gari, aki, mandum dah bantuan. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang berdiri hidup tanpa ada yang membantu. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala, kayanya Allah itu tidak ada yang bantu. Allah tetap kaya. Allah Maha mendengar, Sami'un, sama. Innallaha Sami'un basir. Sesungguhnya Allah itu Maha melihat dan mendengar. Maha mendengar dan melihat. Kita manusia mendengar pakai telinga. Telinga yang bantu untuk mendengar. Nah, sekarang itu contoh. Apakah bisa kita katakan Allah mendengar pakai bantuan? Nah, kadang naurnya yang aku kira Allah ni mendengar. Ki bantu pakai oleh Allah juga dengar. Yang lainnya pakai riu tu. Hai contoh dia. Tengok nak form kadang orang tanya mana. Walaupun hanjut tanya mana. Tak boleh hukum dia bertanya tentang dua pertanyaan yang haram bertanya tentang Allah. Pertama, bagaimana Allah? Yang kedua, di mana Allah? Ya, hanjut tanya. Makanya kebahagiaan syekh di Mesir menyona orang tanya tentang dua pertanyaan, hanya tanya orang bengah dia punya. Kadang tu menyotong dia apa buku ni di tempat. Kenapa enggak boleh bertanya dua itu tengku? Karena itu tidak sopan kepada Allah. Membek tingkat Allah tu tiba ulama raya bab masjid dia tengok. Itu ramai-ramai kita tengok antara ulama ni yang mau tengok hanya tertulis, ulama yang sibuk. Tiba-tiba tu orang bertanya, Abu kibar cara Abu dari Lampung dia tengok. Nak cocok dia mana? Abu tu mau sibuk ngondok. Dia tengok mana? Hai tingkat manusia hang cocok, apalagi bertanya Allah itu bagaimana? Pertama, tidak boleh bertanya itu karena tidak ada adab, tidak sopan. Yang kedua, tidak ada yang tahu Allah bagaimana kecuali Allah sendiri. Allah sendiri. Ya. Jadi, ulang tu, kalau begitu, dua pertanyaan yang haram bertanya tentang Allah. Bagaimana Allah? Di mana Allah? Ya, benar kan? Ya. Kenapa kita enggak boleh bertanya di mana Allah? Jawabnya nanti bisa kacau. Lagi kali kita sampaikan malamnya kan? Jadi dah jauh Allah dia termai baru punya kabeh. Tak boleh. Jadi bisa merusak keimanan seseorang. Ya. Oleh karena itu jamaah dirahmati Allah, Allah mendengar tak ada bantuan. Allah melihat tak ada bantuan. Manusia melihat dengan mata, ada bantuan. Allah melihat tak ada mata, tak pakai mata. Manusia mendengar ada telinga, Allah mendengar tidak pakai bantuan atau telinga. Manusia berjalan ada kaki dibantu, Allah tidak seperti itu. Manusia kaya karena ada duit. Karena apa? Allah kaya bukan karena duit. Dan seterusnya. Nah, inilah nanti oleh ahli tauhid disebut tayammum bi nafsi. Allah diri sendiri. Ada dua istilah yang akan kita bahas malam ini. Ada dua istilah yang ingin saya bahas. Yang pertama istilah mahallin. Yang kedua istilah mukhassasin. Ya. Yang pertama ini mahallin. Mahallin itu zat, yaitu zat
Zat itu wujud sesuatu kalau bahasa filsafat. Kalau bahasa tauhid wujud ada. Kita segala sesuatu setiap kita hidup semua ada. Ada aqua, ada kitab, ada pulpen, ada semua ada. Ini ada, itu ada. Maka segala sesuatu yang ada itu namanya zat. Ya. Tengku, ada enggak sesuatu yang tidak ada? Ada. Apa disebut zat? Tidak. Yang disebut zat itu sesuatu yang ada. Tapi kalau ada sesuatu yang tidak ada tapi dia sesuatu, itu juga disebut zat. Mau kamu neng kamu ngomong kiban aku masuk jihan aku. Benar dah. Puyang katanya kalau di dunianya yang kena zat dulu. Zatnya artinya mahalli. Dia itu wujud. Habisnya macam. Baik lagi tu atai si ana petih Tuhan. Ana ada. Atai yang ana ada, ana petih. Nah mudah lagi yang cik. Mandan na petih hantu. Ana petih hantu. Kemudian hantu mai jin. Anu petih si pakai ana ada. Yang mana? Ada orang berideologi kalau segala sesuatu yang tak nampak oleh mata itu tak ada. Tuhan tak ada. Nah, yang ada lagi cara berfikirnya. Hantu, jin, iblis tak ada. Main je hanya fikir ni bawa oksigen ni hana cik. Mana ada oksigen? Kau oksigen yang terhirup dalam tepi tik bunga, tik urut ni mana ada? Hana cik. Lagi ruh hana ada cik. Jadi ini salah cara berfikir orang-orang ateis. Orang ateis yang pura orang yang hana percaya Tuhan. Kon ba Allah mentah yang percaya. Tuhan Buddha, hana Tuhan Hindu, hana Yesus, hana Mandu, hana. Yang ni ateis. Mereka berkeyakinan bahawa segala sesuatu yang tak nampak itu tak ada. Yang tak ada zat itu tak ada. Dia lupa bahawa dia punya ruh tak nampak, tak ada. Dia lupa bahawa dia punya akal tak nampak. Ya kan? Sepandai apapun manusia di bumi, tak ada yang bisa menunjukkan bentuk akal. Kiban bentuk akalnya? Betul dia tanya orang di roh. Hai bang, don akai. Kau pernah tanya nak tepat ada. Kau pernah tanya don akai. Nah lah, nak petunjuk dia akai, pak hidup akainya. Ba ulai lah, acin pelah ulai menakai. Yang sama lagi orang jauh sakit perut atau nenda deku. Pakau orang refleks, imak juga perut nenda. Pakau tak perut ada. Tapi perut hana ada ni. Hana ada hidupnya dan kiban wujud dia. Ya kan? Enggak nampak lapar itu. Apakah mana ada deku nenda deku bau dia dah mana. Deku nenda deku. Mitanya orang ditipu oleh dunia. Makanya wajar Allah berfirman la'ibun wa lahwun. Dunia ini adalah permainan dan tipuan belaka dan memang adanya hudib dalam tipuannya. Puyang dia jalani dari bunga ke bunga tengok itu semua tipuan. Hana pati tiba tipuan no ana pati. Meno. Lagi lentuan sebut guna akai dan pak itu. Lagi contoh lagi punan kaji akal lah dia mangat tu contoh lain. Akal itu kita tak tahu di mana. Mau di orang banyak bilang di otak, tetap otak. Hanya akal, hanya tu. Kemudian orang bukan mudah-mudahan aku ikut punggung tu. Hanya cerita pelah punggung hanya. Sama lagi tidur lako seorang suami cinta pada isterinya. Kalau adik tak percaya cinta abang pada adik belahlah dada abang. Tetaplah hana cintanya, apa hidup cintanya. Kita ditipu di dunia. Nah, merasa orangnya ditipu. Allah berfirman dalam Al-Quran, la'ibun wa lahwun. Dunia itu tipuan belaka, permainan belaka, ditipu kita. Selama kita hidup kita tak tahu akal di mana. Tak bugah ba ulai tak kalon ba ulai tak belah hana. Tak pugah bak perut hana cik akainya. Tak pugah bak punggung hana akainya. Tak pugah bak aki tidak ada juga akal.
Sehingga nanti duduk dah berah tu, benar-benar lu nak makan. Oh berarti orang bungau. Yang kat salah cik tau. Di keserba lah berarti kita ditipu. Lapar, elun de dengku saya lapar. Apa kau urun mat bak perut ana bak ulai dulun lapar benan. Atau no. Monyo gedanyo refleks langsung tamat dulun lapar. Saya lapar bak perut. Setidak aja wujud lapar kan nah bak perut benan. Dan hana apa yang dah dengar? Semua doktor yang membelah perut manusia ada lapar nampak. Hana kita ditipu kalau begitu. Kita hidup di balik akal kita sendiri. Selama ada akal manusia itu, sungguh dia akan tahu dunia ini. Kemana? Selama tidak ada akal, maka dia tidak tahu dunia. Bahasa lainnya, orang gila. Saya ada akal tungku, ya. Ini baik enggak? Baik tungku. Ini buruk, ya buruk tungku. Ini halal, halal. Ini haram, haram. Kok kamu tahu? Ada akal. Ya kan? Ini apa? Ini air putih. Kok kamu tahu ini air putih? Ada akal. Akal siapa yang kasih tahu? Baik teman Allah dah, baik jauh Allah punya Allah. Habis berkata, boleh jawapan baik habis. Yang kasih tahu akal itu, aqua itu siapa? Air putih ini siapa? Enggak tahu. Kalau enggak tahu kenapa kamu bilang ini air putih? Jadi akal itu sesungguhnya tidak ada, tapi ada. Kita balik kan. Dia ada tapi tidak ada. Nian habis kau tak putai nanti. Tak bugah tak buktikan hana. Tak bugah hana. Kira ada yang pukul. Jadi begitulah seterusnya. Maka Allah wajar berfirman lahibun walahun. Hidup di dunia ini kata Allah adalah permainan dan tipuan belaka. Demikian juga harta jabatan yang selama ini kita lihat. Itu tipuan, ditipu kita oleh akal. Ya kan? Kemana kan? Nah, ini nyangkehnya pakon wali Allah punggung. Kenapa wali Allah gila? Wali Allah tak mau dia ditipu oleh dunia. Yang hanya ada pada hati wali Allah, Allah. Ipak mentau yang ku tengah hidung Allah, tengah hidung Allah, tengah jauh bukan Allah, jah jadi masjid Allah, wa guna menatah Allah, bahkan dalam wifi Allah sih. Kenapa mereka tak mau lagi ditipu oleh dunia? Nah inilah yang membuat wali Allah itu terus dekat dengan Allah. Mereka sudah faham hakikat alam. Balik bak tempatnya, menyomenan. Mahallin itu zat. Zat itu artinya sesuatu yang ada. Tutup mata, kita mendengar. Segala sesuatu yang mendengar itu zat juga. Angin. Zat kan terasa. Angin tak bisa dilihat, bisa dirasa, bisa didengar. Itu zat. Terus memang ada apa tuh tentang mahallin? Allah itu tidak perlu dengan mahallin, tak perlu. Allah tak perlu zat, Allah tak perlu penyokong, Allah tak perlu bantuan. Maka oleh karena itu Allah juga tak perlu aras. Walau Allah berfirman Allah duduk di atas aras, bersemayam di atas aras, tak perlu aras. Inilah yang membuat keyakinan pada hati kita nyomandung dan keimanan kita menyomanan tidak ada Tuhan kecuali Allah yang betul-betul tak perlu tempat. Punya Tuhan lain pelik. Yesus dia perlu tempat. Tempatnya apa ya? Ya hubungan dengan ayah. Tuhan ayah itu Tuhan bapa, Tuhan ibu. Agama Buddha menanci, agama Hindu menanci. Digambar Tuhannya, itu perlu tempat. Kalau Allah perlu tempat, maka sungguh Allah itu lemah terhadap tempat itu. Ya, benar kan? Satu. Yang kedua, mukhassasin. Mukhassasin itu mawjidun.
yang menjadikan Allah. Ada enggak yang menjadikan Allah? Tak ada. Ini sama seperti logika filsafat yang kalian tuan sampaikan. Cuba anak perlu tulis ni. Yang kena tuan sampaikan bahawa mukhassasin itu yang menjadikan. Saya ada yang menjadikan. Siapa? Allah. Atau Batman Allah. Leng saya yang begat. Berarti ayah dan mak tuan. Ayah dan maknya saya begat. Berarti kakek dan neneknya. Kakek nenek itu siapa? Ya ke atas lagi. Siapa lagi? Terus ke Nabi Adam alaihissalam. Masjid ini mukhassasin. Masjidnya mukhassasin nanti dalam tauhid. Apa itu mukhassasin? Ada yang buat. Peci ini mukhassasin. Apa itu? Ada yang buat. Buku ini mukhassasin. Ada yang buat. Meja ini mukhassasin. Ada yang buat. Semua yang kita lihat ada yang buat. Nah kira-kira yang ide hero mana yang buat? Nah ujungnya kita bertanya, Allah apakah ada yang buat? Tidak. Jangan salah, filsafat logika mengatakan bahwa segala sesuatu yang tidak ada pasti ada yang tidak ada. Nah tengok surah Hudayah malam ini. Ada, tiada, ada, tiada. Mulai dari tiada ini. Tiada, ada, tiada, ada, tiada. Ujung tiada, ino tiada. Filsafat kan berfikir, orang-orang filsafat itu berlogika. Sebelum tiada itu ada enggak yang tiada? Tidak mungkin dia itu tiada kalau tidak ada yang tiada atau tidak ada yang ada. Nyang ka pening ni okey bantaran. Nah. Ilun kaya belum putar-putar lagi nang bupak mentong nang buat tauhid, tetap sampaikan ngono. Jadi jangan sampai salah berfikir. Jadi ulang tengok tu mungkin nya nah. No. Oh. Dari dasar alam itu alam itu tiada. Nah, katanya meyakini mandum kan alam tiada. Hai tanya menanci awal kah ada tanya. Kemudian jadilah ada dia. Jadilah tiada. Ya, jadilah ada. Dalam tauhid ada tiada ada ini disebut dengan hukum adat namanya. Hukum kebiasaan. Semua alam punya ini. Bumi dulu tak ada jadi ada. Kapan? Sekarang. Nanti tiada. Kapan? Yaumul mahsyar. Nanti ada. Kapan? Diganti oleh Allah. Manusia dulu tiada. Kita nyo mandum jamaah kira-kira nah yang hudip ton kurung belah kosong kurung nah. Hana kalau lahir berarti tiada. Sehingga menjadi ada pajan yang kehuronyo. Kemudian tiada pajan mati. Kemudian ada pajan kita nyo bayamul mahsyar kamu tu. Kemudian tiada pajan ketika kita semua kembali kepada Allah. Sudah kan? Kesimpulannya, semua makhluk mulai dari tiada, ada, tiada, ada, tiada. Meong menanci kucing. Kucing tiada. Jadi ada pak dibunuh, kemudian tiada mati. Kemudian ada. Ya, kajian memang ada dalam kucing. Ada. Dibangkitkan oleh Allah besok yaumul mahsyar, kucing-kucing akan bersaksi. Ya Allah, nyan si pulannya watai lekemu hayu. Yang benar, ada. Kemudian tiada, fajan tiada, le habis saksi enggak ada. Semua makhluk seperti itu. Jadi hukum alam, ini namanya hukum alam, hukum pasti. Semua makhluk pasti semua di sini, tak ada yang enggak di sini. Kecuali satu zat yang tidak ada, yaitu Allah. Cara berfikir filsafat tentang hukum alam. Cara berfikir teori Darwinisme tentang hukum alam. Filsafat itu adalah
orang-orang yang berfikir tentang logikanya saja tanpa memakai wahyu. Dasarnya seperti itu. Sehingga nanti masuk Imam Ghazali yang membetulkan. Yang mana? Yang kali luar anah kan penjelasan. Darwinisme adalah yang berasal dari Charles Darwin, orang yang berpikir bahwa alam itu ada, nanti ada. Nah, Darwinisme. Kalau filsafat dia meyakini ini tiada, dan juga ia meyakini ini tiada. Ini kan penjelasan dari malamnya kan? Filsafat meyakini tiada, di ujung tiada. Darwinisme tidak meyakini tiada. Apa dia? Ada. Darwinisme meyakini bahwa bumi ini akan kekal selama-lamanya. Darwinisme. Dan nyopi di Indonesia mantong tak pelajarinya Allah. Nanti ingat ayah hotelnya pelajari tentang Homo erectus, Paleojavanicus, Pithecanthropus erectus. Berarti pula. Nanti ingat. Sanglun masa telunjak pesantren modern. Saya dulu mengaji di Jawa. Kami masih belajar. Sepertinya itu generasi terakhir kami belajar tentang itu. Anu petih. Kan Homo erectus dari Darwinisme. Tapi kita tidak bahas. Kita enggak bahas ini. Tiada. Nih, tiada. Nyo hai fikir le filsafat. Filsafat tidak pikir ini. Mereka meyakini ini, tapi bukan ini intinya. Mereka ini tiada. Ada di awal tiada, ada di akhir tiada. Sehingga filsafat berfikir lebih dalam. Sebenarnya yang sebelum tiada itu apa sih? Dan apakah setelah tiada itu ada lagi? Ipaksa mana ni fikir? Bagaimana? Karena logika bermain. Kalau kita orang Islam beriman, pasti cukup, selesai. Tiada, kabeh. Tsumma ilaihi turja'un, kembali kepada Allah mandul. Katanya, ini filsafat. Nah ini. Makanya filsafat bertanya, kalau begitu, segala sesuatu yang tiada, apakah sebelum tiada itu tiada? Atau sebelum tiada itu ada? Ini menansi, apakah sebelum tiada itu ada? Apakah sebelum tiada itu tiada? Aku mana aja Nabi. Nah, inilah yang namanya nanti mukhassasin dalam tauhid. Ini dia. Ini namanya mukhassasin. Dalam tauhid ya. Itu namanya mukhassasin yang menjadikan. Kalau ini terus berfikir, kalau kita tidak mempercayai mukhassasin Allah, ya Allah itu tidak mukhassasin. Mukhassasin boleh. Yang menjadikan. Nyo musuh hana ada pakai. Tak yakini Allah, nyo hana ada pakai. Hana habis tengku. Ni tu teruk kena fikirlah. Nyan kira-kira adanya pula nak tiada lah. Kaki gede ju, nyo le tiadanya pun dalam, ada lah pun dia. Habis. Maka para alim ulama tauhid memberhentikan logika seperti ini dengan menyebut mukhassasin. Tuhan itu, Allah itu tidak mukhassasin. Kalau Allah mukhassasin, maka sama cik lagi nya. Sebelum Allah ada Allah. Itulah contoh. Ya. Mantengku sebelum Allah nak alam, pasti nak lah. Mungkin punya Allah nyona yang bukan nak. Ada juga berarti Allah lagi. Habis. Maka logika seperti ini, itu salah. Inilah tujuan mukhassasin namanya. Mukhassasin ini memberhentikan sistem logika sebetulnya hana. Jadi intinya yang kena tuan sampaikan, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa mustahil Allah itu dijadikan. Kalau seandainya Allah dijadikan oleh siapa? Contoh, oleh Allah yang lain. Maka yang lainnya kan tanya sih. Allahnya pun yang dijadikan juga. Pastilah dijadikan.
Ke Allah yang ketiga. Contoh, Allah yang ketiga ada yang buatnya. Pasti ada yang buat. Itu lebih benar. Nah, habis-habis ni. Mustahil. Tak ada. Allah Maha Zat berdiri tanpa ada yang menjadikan, tanpa ada yang membantu, tanpa ada yang dibantukan. Nah, ini makanya mukhasasin. Jadi kamu pun mukhasasin kan? Yang tadi mahallin. Allah tak perlu tempat, tak perlu zat, tak perlu orang. Yang kedua mukhasasin. Allah tak perlu yang menjadikan. Nyo masalah bacuk dan masalahnya penting. Masalah mukhasasin dan mahallin. Nyo masalahnya. Ada orang bertanya, Tengku, kalau Allah berkehendak tak perlu ada yang membantu atau ada yang menyokong atau ada yang menyuruh, Allah berkehendak dengan sendirinya tanpa ada yang suruh. Kamu ada? Allah berkudrat, berkuasa dengan sendirinya tanpa ada yang menyuruh, tanpa ada yang membantu, tanpa ada yang memberi efek. Tanpa ada yang pelopori, bahasa lain lah. Orang bertanya, pertanyaannya, saya minta mobil. Dari mana saya minta? Doa. Lalu Allah kasih mobil. Berarti kan saya yang suruh Allah kasih mobil. Berarti kehendak Allah itu kehendak disuruh oleh manusia. Sehingga Allah berkehendak. Nah, betul kan? Nampak masalah kan? Ini kasus. Contoh lain. Nyan matahari tak kau? Oh iyalah, saya minta sama Allah. Untung saya minta dan saya minta itu saya suruh Allah untuk kasih saya mobil dan Allah kasih mobil. Jadi kamu suruh Allah kasih mobil? Iya, kasih mobil ya Allah. Yang kena Tuhan sampaikan di sini kasusnya adalah apakah kehendak Allah ini dipelopori oleh figamnya ini? Sehingga Allah kasih, oh berarti ya Allah, engkau berkehendak karena dipelopori orang. Betul benar. Ni doa, setiap hari minta doa kepada Allah. Tapi Allah kasih. Pertanyaannya, apakah ketika Allah beriradah, berkehendak itu dipelopori oleh orang? Benar kan? Benar kan? Tidak. Allah tidak mempelopori oleh kehendak Allah, tidak dipelopori oleh orang lain. Allah berkehendak sendiri. Makanya ada istilah sifat jaiz. Boleh bagi Allah memberi ampunan, boleh bagi Allah tak beri ampunan. Boleh Allah menyuruh seluruh ulama masuk neraka, boleh juga para penzina masuk ke surga. Kan boleh? Ya benar. Nah, ini dia. Kalau kita menganggap kehendak Allah, hanya kan Allah jauh motor balun kan alun you. Menan bahasa kata lagi. Lu kan you Allah you jauh motor. Oh berarti kehendak Allah ni karena don yang you. Yang ini hati-hati. Itu hati-hati kalau ada yang seperti itu cara berfikir, itu haram hukumnya. Berarti iradah Allah dipelopori oleh orang lain. Ya, mana jamaah dirahmatillah Allah. Jadi kalau sudah seperti itu, kalau Allah sudah dipelopori oleh makhluk, berarti Allah betul butuh yang namanya apa tadi? Mahallin. Mahallin itu sesuatu, tempat, zat dan seterusnya. Nyan kalah. Ya. Karena apa nyan tu kena? Nyan habis kan. Besok kita masuk ke sifat yang keenam. Sifat yang kelima, qiyamuhu binafsi. Allah itu berdiri sendiri. Tapi segala mana orang tanyong dan simpulkan ini. Ini penting karena agar pengajian kita terarah. Dari semua penjelasan yang Tuan jelaskan mungkin kuning itu. Nah, sebagai orang kuning itu, ya. Jadi Tuan beri penjelasan inti bahwa malam ini saya ingin beritahu yang pertama, Allah itu qiyamuhu binafsih.
berdiri sendiri tanpa butuh apapun dari makhluk dan siapapun itu. Yang kedua, Allah tidak perlu kepada zat, kepada makhluk. Yang ketiga, Allah tak perlu kepada mukhassis, artinya yang menjadikannya, baik yang menjadikannya atau yang mempeloporinya. Bahasa lain itu peloporinya. Itu yang mengefekinya. Ya kan? Ya. Yang memprovokatorkannya. Itu. Jadi kasepnya mana ni? Inti kajian kita malam ini cuma 3 saja. Pertama, qiyamul binafsi, Allah berdiri sendiri tanpa ada bantuan orang lain, makhluk lain. Yang kedua, Allah tak perlu yang menjadikannya. Yang ketiga, Allah tak perlu tempat bersandar pada dirinya. Tapi itu kena titik. Hanya inti, cuma penjelasan yang lain tu ya kalau nampak kain apa? Ya, jemaah dirahmatillah Allah, maka habis yang tak benar. Ya, nak bertanya. Online nak. Tajuk online. Pertanyaan dari Tuku Faizin, pimpinan Dayah Rodatul Mubarakah, Lampung Urut. Ya. Abuya, ada orang yang bertanya, mengapa sifat Allah hanya dibatasi pada 20 saja, padahal sifat Allah sangat banyak. Kemudian, apa hukumnya bagi seseorang yang beramaliyah tapi tidak mengetahui tentang sifat 20 sama sekali? Ya. Jadi nyo nak salah kira ure nyo. Ure raya nyo tanya balon tu hanya kau beli nyo. Mungkin banyak tanya nak untuk memberi penjelasan bak jemaah lain. Jadi yang pertama pertanyaannya, mengapa sifat Allah itu 20? Alhamdulillah kemarin kita sudah jawab ya. Kenapa sifat Allah 20? Apakah Allah hanya mempunyai sifat 20? Nah, jawabannya tidak. Kenapa 20? Itu bukan membatasi sifat Allah 20. Itu hanya metode para alim ulama dibuat khusus untuk mengenal Allah, bukan untuk membatasi sifat Allah. Ketika ada orang bertanya, terus sifat Allah banyak enggak Tengku? Lebih 20? Wah, tak terbataslah. Hanya Allah yang tahu. Jadi sebahagian orang mengatakan, alah baik dah kubur yang kitab tafsir 20 yang hana hadis hana nyan kasesat awak nyan. Akan sesat kai berbatasi sifat Allah 20. Bukan. Kita bukan membatasi sifat Allah 20, bukan. Ini metode dari ulama dibuat, diletakkan, kita mempelajarinya. Metode bukan membatasi sifat 20. Ya kan? Ya kan? Dan alhamdulillah ternyata sifat 20 ini, pelajaran ini sudah disahkan oleh baginda Rasulullah dalam mimpi Imam Al-Marzuqi, pengarang kitab Aqidatul Awam. Ya, kemudian nanti disyarah oleh ulama Indonesia yang beliau namanya Syekh Nawawi Al-Bintani. Dalam mimpinya Imam Al-Marzuqi, nyono ada cerita panjang, saya cerita sedikit saja. Kata Rasulullah, wahai Marzuqi, siapa yang menghafal ini bait atau bahasa lain ini sifat 20, man hafidha iqra manzumat at-tauhid, man hafidhaha nalal maqsud wa dakhala al-jannah wa wafiqul kitab wa sunnah. Siapapun yang menghafal sifat 20, yang menghafal sifat 20, yang mengamalkannya, yang mempelajarinya, maka sungguh dia akan tercapai maksud dan masuk ke dalam surga. Itu mimpi Syekh Marzuqi berjumpa langsung dengan
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, petih tanya. Idun wajib lu petih. Pakau menang melumpang Rasulullah dalam hari. Cuba lihat melumpang kau menangnya. Tuhan aku dah petih. Karena iblis bisa menyerupai Syekh Abu Yamdawali, bisa. Iblis bisa menyerupai Abu Hasan Al-Purgali. Bisa. Tapi iblis tak bisa menyerupai Rasulullah. Tak bisa. Itu sudah dibatasi kekuatan Allah, tak bisa. Lalu tiba-tiba kita bertemu Rasulullah, kita yang dah petih. Oh, itu dah salah imannya. Syekh Marzuki bertemu Rasulullah dan Nabi sendiri yang mensahkan sifat 20. Siapa yang buat sifat 20? Dua orang ulama dari cucu-cucunya sahabat Nabi. Syekh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Yang buat itu dua ulama besar ini, Abu Mansur Al-Maturidi, Abu Hasan Al-Asy'ari. Metodenya mereka tidak membatasi sifat Allah. Kadang ulama bertanya untuk itu. Emangnya Nabi enggak mengajarinya? Nabi sudah diajarkan semuanya, tapi dalam bentuk global, umum. Datang ulama dikutip, ini dari Nabi taruh, dari Nabi taruh, dari Nabi taruh, dari Nabi taruh. Jadilah sifat 20. Jadi punya ulun tanya, "Allah nak pakai mazhab, belum Quran hadis sudah." Oh, nya rubung ni. Kipan ramaikan hadis raya tak tunggu, le tak hadisnya. Tak kutip mentang nya hadis dibeber mandum hadisnya. Cok mentang yang tidur ka. Cok. Mana cara ni? Punya ramaikan hadis mandum ah. Hantar mu dia orang. Contoh dia. Ini hadis yang Nabi sembahyang seperti ini. Hadis. Nabi sembahyang seperti ini. Hadis. Nabi sembahyang seperti ini. Hadis. Saya mau ngamalkan semualah. Cobalah amalkan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dikutip saja, dikutip. Nabi le hadis. Kutip macam cok apa-apa. Begitulah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari bermimpi Rasulullah. Abu Hasan, hai Hasan, ya Rasulullah, aku datang ke sini, tolong sampaikan apa yang aku sampaikan, wahai Hasan. Sudah ya Rasulullah, 40 tahun ku sampaikan ajaran. Balah ya Rasulullah, kalau aku meyakini kau benar menyampaikan ajaranku, malam ini aku tak akan datang ke mimpimu. Ini bukti bahwa kau ada yang salah sampaikan. Apa yang kau sampaikan atas nama aku. Abu Hasan Al-Asy'ari itu mantan Mu'tazilah ya. Mu'tazilah orang tak kira muakai, hanya pakai wahyu muakai tapi haddu hanya pakai jin hanya pakai anak-anak Mu'tazilah. Sehingga bertaubat tutup setelah mimpi Rasulullah, diambil buku Mu'tazilahnya, dibuang di pasar. Dibuang ke pasar. Disitulah beliau berfikir, melihatlah ajaran Rasulullah yang sebenarnya. Itulah ini. Ya, benar. Jadi ada golongan yang lain menyalahkannya. Dipegah juga Abu Hasan Al-Asy'ari Mu'tazilah. Betul, Mu'tazilah. Tapi dia hanya cerita Mu'tazilah kata ubat. Hanya cerita Mu'tazilah itu. Dia udah patih itu. Oh iya Mu'tazilah dia. Sudah ya. Jadi Nabi diajarkan semua. Ulama mengutip. Ya. Satu. Jawaban yang kedua berkenaan tentang masalah tentang amaliyah seseorang kepada Allah yang tidak mengerti, tidak belajar atau mengerti sifat 20. Yang tidak mengerti? Tidak belajar, yang tidak mengerti tentang sifat 20. Solat, saya solat jadi imam, tapi saya tidak mengerti sifat 20. Mungkin saya membid'ahkan sifat 20. Sah enggak kita berimam kepada orang seperti itu? Jawaban Imam Al-Bajuri, mufti Mesir, tidak sah. Kenapa? Karena dia tidak faham tentang wujud Allah yang sebenarnya. Karena dia tidak mau faham tentang qiyamuhu binafsihi Allah yang lagi yang wah. Karena dia tidak mau faham tentang wahdaniyah Allah yang sebenarnya. Orang menolak. Kadang apakah anak belajar sifat 20? Hana hadis. Hana pun hadis tengku sifat 20 ni kan. Belum kena tanya wujud.
Nak patih Allah ada, menyuruh nak patih kafir. Nak patih Allah ada, nak pakai dalil. Percaya Allah ada. Kenapa dalil? Nak pakai dalil? Kita tanya orang Yunan. Wah, saya percaya. Seandainya kau jawab tidak percaya, berarti sungguh kau sudah kafir. Nah kan? Berarti kalau sudah percaya wujud, pelajari wujud yang sebenarnya. Karena hari ini banyak orang mempelajari Allah wujud, beda-beda wujud. Dipikir wujudnya, itu wujud dia. Ada yang bilang Allah punya tangan 2 biji. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ban cara memahami hadis. Lebihnya urung kiban bah hadis menaji baju. Contoh ada Allah mengatakan inni maridtu, saya ini sakit. Kenapa? 5 malam tahun ini. Kenapa engkau tak mengunjungi saya? Sakit. Ya. Allah sakit juga. Nyontoh yang begah Allah sakit. Allah sendiri. Inni maridtu, saya ini sakit. 5 malam tahun ini. Kenapa engkau tak mengunjungi saya yang sakit? Pulang sudah baju. Oh, benar berarti Allah sakit. Mana sakit Allah menanya beda. Benar. Jadi tidak sah seorang imam menjadi imam, tidak sah ibadahnya ketika dia beribadah tidak mau pelajari sifat 20. Karena sifat 20 itu ilmu tauhid, ilmu keimanan. Semakin bertauhid orang, semakin iman orang. Semakin beriman, semakin khusyuk dia solat. Hana khusyuk dalam sembahyang, hanya hana sah sembahyang. Ya, benar. Itu khusyuk. Dalam solat mana yang lebih bagus? Orang yang hafal Quran atau orang yang faham tentang ilmu solat? Orang yang paham tentang ilmu solat. Kalau masalah imam solat, itu tidak perlu yang 30 juz. Yang perlu yang faham bagaimana hubungannya dengan Allah, bagaimana hubungannya dengan manusia. Hana perlu yang 30 juznya. Bahkan lebih aula, lebih zat orang yang hafal qul huwallahu ahad tapi ilmu syarat rukun sembahyang mafhum. Waktu kamu mulai Allahnya langsung connect juga Allahnya. Lebih zat benar daripada orang sembahyang kena connect, gedanya orang pandai itu. Lebih bagus begitu. Kalau ada orang solat sudah mulai Allah connect dengan Allah langsung, itu lebih baik karena Allah melihat kita. Karena Allah melihat tengkuimu, Allah ridha dengan tengkuimu. Kalau Allah ridha dengan tengkuimu, mandum makmum ridha oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman cara terconnect dengan Allahnya kan na ilmu. Ilmu punan sifat 20. Benar. Kaji itu benar deh. Ya benar. Jadi begitulah. Sekarang banyaklah orang-orang yang tak percaya sifat 20 kan. Tengku wah dia tak pokoknya nak. Ya gimana? Yang lain cuman jamaah buat online nak dong. Nah. Anali. Jadi jamaah dirahmatillah Allah Subhanahu Wa Taala, pesan dan tuan dalam tauhidnya wajib tanya tajak menggurau. Wajib dalam tauhid, wajib kita berguru. Kalau fikih itu kalau baca sekedar saja di online, di internet boleh karena fikih berkhilafiyah. Walau demikian lebih baik tajak menggurau. Tapi punya tauhid mestinya baik kalau buat internet. Wajib tajak menggurau tanya. Pakai tauhid ini lain. Tajak tu kula tajawub pertanyaan gure ta tambah sa 7 ana dosa. Insya-Allah belum jamin ada dosa. Ana dosa tajawub mana? Berapa 1 tambah 1? 7 tak pernah jawab ana dosa. Ana dosa. Tapi kalau tauhid ini masalah iman, salah sedikit pala je. Lagi ana urun tanya tengku lebih baik hati itu hati bersih. Ya, akal bersih, kita baik. Untuk apa lagi solat? Apa yang perlu lagi solat? Ya, untuk apa solat kalau hati tak bersih? Kan tidak khusyuk, kan tidak sah. Lebih bagus hati bersih. Hati bersih, pikiran bersih. Ini tapi mikir betul sih. Ya. Nah, urun tanya Mbak Lun dah. Tengku, untuk apa solat kalau tak ada niat? Yang penting kan niat aja.
Hakibat masuk rana. Mana nak pesan dua sangar kopi meluana. Waktu kata lahu usalli fardhu dhuhri luna. Lillahi ta'ala mana ruku hana. Hana ruku hana wajib, ruku hana wajib bukan lagi. Ruku tak wajib, yang paling wajib dari semua solat ni niat. Kamu nak ayah-ayah mandum lunyo, munyo sana di hurun drone semayang. Hana pakai nit, mu terlebih rakaat hana pakai nit. Nak sah? Hana. Walaupun ruku mau ulang-ulang ruku, munyo tidak ada niat tidak sah. Ini cok tidak urung yang menan aku lah nyo tak nit mendong. Tak ada urung kopi, pesan kopi, sengaja aku solat zuhur ya karena Allah Taala. Kawih dia kopi lang dah. Ya, kan. Ni cara berfikir seperti ini cara yang salah. Nalom yang model cara yang salah fikir. Nyo contoh. Nyo sambil ulang-ulang mungkin sebagian jemaah ka dengar yang babnya. Ada orang mencuri. Orang berzina. Hidup oleh polisi. Hidup oleh orang kampung. Itu nyo kamu kenapa berzina? Kan kehendak Allah. Kok kehendak Allah? Tengku beriman enggak pada kehendak Allah? Beriman. Rukun iman yang ke-6 apa? Percaya pada qada baik, qada buruk. Berzina buruk atau baik? Buruk. Percaya enggak? Percaya, ini kehendak Allah. Ya? Kamu kenapa mencuri? Kehendak Allah juga. Kenapa kehendak Allah? Mencuri kan qada buruk. Sedangkan qada buruk rukun iman. Percaya kan? Percaya. Ya, kiban cara kamu. Ya kan? Jadi orang seperti ini jadi imam, sah bayang dah. Lagi-lagi yang cara fikir, dia ke imam. Jadi oleh karena itu jamaah dirahmati oleh Allah, saya jawab tambahan yang pertanyaan tadi. Kalau begitu, kalau ingin ibadah, kalau ingin menjadi imam harus belajar sifat 20. Kajilah tu kena leh, makabih ya. Ya, Iban. Dihukumkan yang bagi kita yang bagi orang awam standar mengenal Tuhannya hingga katanya ibadah haji anasisi anu dilepas daripada satu dunia tauhid dia. Sebab ini metode fikih kan hilang. Untuk semayang jadi yang ada sama tadi tak bulan ini menjadi yang membatalkan di dalam tauhid itu kan ada standar tempatnya gaib dan iman. Jadi standar ni itu sebab tak kalau implementasi itu kita ni percaya kepada Allah, percaya tapi maka kita dalilmu terlepas seolah-olah kalau dia menafikan takdir katanya bisa kadang-kadang katanya betul Allah Taala pakon tanggal umur pakon umur. Jadi standar itu ajar. Jadi standar kita mengenal Allah itu sampai mana dulu untuk menghilangkan kewajiban. Belajar tauhid itu wajib. Tapi untuk memenuhi kewajiban itu sampai mana? Jadi nyolong jawab dengan jawaban pengarang kitab Aqidatun Najin, pengarang kitab Durus Samin. Jadi dua buah kitabnya nyolong jawab. Jadi nyokon jawaban tuan-tuan, tapi jawaban langsung dari dua pengarang kitabnya. Jadi mengenal Allah itu harus sifat 20. 20 itu mengenal namanya, wujud artinya apa. Sifat 20. Bagaimana? Kenali dulu nama. Kemudian arti nama. Kemudian dalil akal. Dalil akal. Dalil akalnya ada dua boh. Dalil akal yang rinci, dalil akal yang singkat. Contoh, kamu tahu dari mana Allah itu ada, Allah itu wujud? Wah, kalau dalil akalnya adanya bumi nggak mungkin kalau ada sendiri tanpa ada yang buat. Oh ya. Nah, ajalah yang singkat, logika. Nah, sampai di sini saja cukup untuk menghilangkan kewajiban.
Habis tu benar. Tapi wajib hafal, wajib Ya. kumpul nama ya. Mafhum nama. Baik-baik dengan dalil akal mentong kan. Okey. Ni harus mafhum mana? Wujud, arti pun wujud ada. Kemudian lawan dia sebut tu. Lawan wujud apa? Adam, tiada. Tahu dalilnya? Tahu. Wujud, seandainya Allah tak ada, maka sungguh kita tak ada. Titik, habis. Itu dalil akal yang ijmali nanti. Ijmali yang singkat. Maka teruk kena habis. Ini sudah hilang kewajiban kita. Sampai habis tapi. Sampai habis teruk bak mutakallimnya. Habis, teruk kena. Cuman pengarang kitab Durrus Samin berkata, kalau seluruh kampung kameturinya mandum, maka wajib tidak orang nepoek untuk lebih mendalami tentang ini. Apa yang harus didalaminya? Dalil Quran, dalil hadis, dalil akli tapi yang terperinci atau tafsili. Kemudian dalil burhan. Yang tabuh kan? Tabuh pun gimana? Wujud, mencakup. Satu sifat wujud dia harus faham dalil Quran, dalil hadis, akli, tafsili, kemudian burhan. Kemudian apa lagi? Dalil tentang segala yang berhubungan dengan ibaruh lo benar tabuh tu burhan. Lo kata wana lah tabuh tu. Hanya wujud tentang itu wajib. Setiap kampung benar tidak orang yang mufhum lagi yo. Tidak orang mentang menyohana mandul kampung dosa. Berdosa. Yang kandung berahnya. Bukan saya yang bilang. Pengarang kitab Durrus Samin ngebuka tu kitabnya bab muqaddimah. Muqaddimah le halaman 22 halaman nyan baca tu. Nah, belah nun. Lu tengok surah belah nun kat 2 halaman. Ana surah bab. Mana? Nyo bahasa danyo benar urang daya tu Allah. Ya, nah jabut daya mati keluh tu. Karena tapi kalau kita semua ada cukup segini aja ada selesai. Menyo fikih, lundanyo bab abu lun tuan. Menyo fikih hawiya. Kiban yang gagadoh kewajiban danyo. But matan takrib kasih. Ya benar. Ya buya lu berah. Kemudian danyo kabut matan takrib yang kewajiban danyo but fikih kan selesai. Dengan sunnah aja mau kena panjang-panjang je, kita mahali je, nah. Jadinya jawaban dari dua buah kitab, Aqidatun Najin dan Durrus Samin. Ya. Maksudnya dari aku yang dua-duanya wajib personal, maksudnya personal. Adanya umat Islam. Mandum. Wajib berarti ya. Wajib hukumnya. Mandu apa harus? Mandu apa haruslah. Yang mustahil. Dan lawan ni ya. Yang mustahil. Karena menyodanya bud yang wajib mentahana data turi mustahil kah nak mungkin je. Jadi yang mustahil harus satu turi. Cuma dia mati kita nyom pamah dia ya kan. Ya. Yang tadi hana habis dah. Jadi kan dah imani ataupun ada imani kan akan mengetahui ya selagi kamu mengetahui. Doktor banyak tu katanya. Kamu tu. Imani pada katanya itu. Ya. Punya lagi yang kai pemaah oleh Allah alhamdulillah. Yang kai pemaah oleh Allah selama hambanya betul-betul berusaha untuk mencari Allah. Cita-cita berusaha mencari Allah yang perleh dah. Walaupun hantu tu. Yang benarnya kai Allah ada yang tu. Tak tadi cuma kita dalam tidur. Oh baik pakai benar. Ada kat tipu kerana mungkin kau menikah, kat tipu kerana mungkin kau pekerjaan. Oh yang katalah adanya. Jadi mana? Tabut tauhid baik pakai hotel. Tapi mencapai target. Mencapai target, nya baik gaduh tu. Insya-Allah kaji. Nya pakai hotel nya apa? Kalau ada undang-undang kau ni cuma itu je buya. Harus ulang-ulang. Karena lu tengok tak dengku punya udahnya pi semayang hana tak fahaminya wa laki mak belawi tanya. Laki maknya punya udahnya hana fahaminya. Ana misalnya dihantar semayang dia. Karena connect buat Allahnya betul-betul lagi sinya betul-betul.
Maka ji hai tubit rasa cinta dengan Allah. Bahkan hana dah turi habis Allahnya. Hana dah turi cuba tingkatnya. Nya dah turi, ketika kamu lainnya nya langsung ju connect dengan Allah. Sehingga aman ju nan hati dia. Kamu lain. Ya. Yang kedua itu tubit untuk khusyuk. Jadi benar. Jadi arti je mana? Munyo katanya kalau kita pelajarinya baik tua. Munyo pi tua nejak lo bak boleh. Tabu. Cuba. Ya. Mana bu? Baca dia. Tuan. Munyo guna kan yang mengetahui personal yang dia punya. Yang dia punya kan. Cuma dalam kampungnya si Jawa yang lebih mengerti yang barunya. Ya. Nah, tapi hantam tunjak gak ada ilmunya. Paling-paling orang Jumat juga berbeda. Orang lain tapi lagi Jawa yang punya yang putus dari Malaysia orang yang Benar ya. Jadi benar cara tanya telaku yang mengilmu harus peka terhadap model kasus lagi yang benar. Maka tuan sampaikan kan karena hana lain kecuali gonya yang je. Menyagonya hana mandu murung ramah kamu nak. Meramah hurung, meramah lah ibadah. Gonya ni apa kau nak ajak? Dan sikap katanya, pi selaku orang kampung harus tak memohonkan si tajak talake. Beta hana talake atau hana sikap katanya tajak tak pegah benar, baik benar. Tengku kalau kamu berita selaku dari kampung kalau kamu laki dan tengku imum kamu siat. Hana meramah kamu untuk lah ibadah. Betul benar. Sehingga kali Jawa lihat tengkunya. Hai jak tengkunya berarti kata tengku. Nah. Dan adanya pi harus tambah pahami sih bahawa tengkunya kan manusia biasa sih. Kan? Kan ada mungkin 5 wate, mungkin benar nak kesibukan roh sih. Tak cok sikap lain. Drone dari inyo truk guna imam. Drone tengku dari inyo truk guna imam. Benar cara. Yang kedua pegah bahawa imam harus orang yang ilmu walaupun ana hafal Quran. Harus mengilmu. Ha? Ya. Masalahnya sebelum bertanya, berarti anda kata seorang faham benda yang baru. Bukan gorjana termasuk hatinya kebih. Oh yang baru kan? Penyakit di dalam batin konyen ke hanalisi kerja konyen pereda jadi hanalisi timbul lah. Bukan dengan yang faham masalahnya hati ini tak bukan ini kebih. Tak perkahwinan dia. Kan tanya dia tak pegah hati orang lain. Yang mufaham hati orang yang ke orangnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bunyo katanya tak pelajari tauhid, nya dari yang baru nya rinci tak kan? Rinci tak penjelasan. Dan sampai-sampai Allah, sampai-sampai bahas Allah, sampai-sampai bahas Allah. Bahas Allah tentang lagi yang kiban, bahas Allah tentang lagi yang kiban, bahas Allah bab burhan kiban, bahas Allah tentang Quran kiban. Orang kamu latih. Bunyo kamu latih ilmu, kamu menemukan ujuju, nya teruk hati itu. Tinggal itu bit iman. Insya-Allah gelih hati. Beda dengan orang nyatanya hanya semata menjalankan kewajiban hafainan. Kata enam wujud kita bakal betul di sini. Kuarti dulu. Wujud ada. Kidam mana bakal kekal sudah. Hana teruk hati. Dan beruntung orang menyebut ibaratnya nyai miyuknya. Karena dia akan terus mengenal Allah. Mengenal Allah betul-betul diri perinci. Mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dikata memang masalahnya memang semata-mata memang Allah mandu memangnya. Ya. Kehek segala. Sebab tanya kan hang doa yang tu waliullah itu kan hang doa orang kita sebagai pelajar agama. Kemudian yang kan baca enggak buat luka hubungan dia belanda hubungan yang memang seakan-akan kita buka af'al asma sebenarnya untuk Allah. Ya. Mana nunggu? Bertanya tak minta ilmu untuk habis ilmu yang hana. Ilmu tak hana. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamu wal bahru min ba'di sabatu abahur ma nafidat kalimallah. Seandainya engkau kata Allah, ku jadikan seluruh pohon ni pulpen,
Ku jadikan laut sebagai tinta, kau tulis nikmatku, tidak akan pernah sampai. Ilmuku maha luas. Jadi tugas katanya sebagai orang yang kena jakbet lagi nyan munyo takwa habis, hana habis. Hana. Tapi bab-bab lagi nak inti bab. Intinya dah cok tu. Ilong ka habis tunggu dalam Quran, inti cok. Ilong ka habis tunggu yang hadis, inti cok. Walaupun rincian tu baru. Ya benar. Jadi artinya adalah yang tentang yang model lagi yang tabut yang barunya, yang miyuknya, yang insya-Allah ka diatur oleh ulama tu. Yang kamangat dan tanya tinggal tak baju dah lagi baju tu. Hei lauk kai pugat oleh ulama, tinggal baju tu. Dan di dayah yang kitabnya yang kelah limong ka habis. Ya. Kelah limong ka insya-Allah. Kajut lah. Yang barunya. Yang di atasnya kelah dua. Yang kelas 2 atau kelas lela. Yang hidayah kelas 5 atau dah beraju kelas 6 yang kabeh. Yang di bawahnya warna tinggi tak tu. Lahir aku tengok anak standar. Buat apa penjelasan dia ada kakak ilmu no. Semua al-faal dan asma semua Allah semua. Ya. Kita dengan kakak. Oh, nah. Kadang-kadang kita waliullah kita. Buat anak tahu dunianya tak aneli kadang. Ya. Hana benar. Ya. Pergelah drone mental. Karena di dayahnya kita kan buat awal buat kita punan Sanusi, kitab Sanusi kan? Lepek Sanusi ya. Le habis kitab Sanusi naik ilmu tu. Kitab Kifayatul Awam ni tanya buat kitab keluar. Le Kifayatul Awam tu ilmu kitab Dusuki. Le kitab Dusuki tu nak kitab Tauhid. InsyaAllah Kedanya punya darjah udaya anak mi danyo yang kelas 5 ka bereh. Tinggal di asah tuan. Asah dia adalah untuk mengambil taswirnya surah untuk memperdalam surah akal. Jadi inti dia adalah menyotanya pelajari ilmu Allah nya bae. Tapi perlu danyo lagi untuk kadang masalah hukum tentang tauhid je tadi. Nah. Sebenarnya untuk masalah tanya pertanyaan yang kami katanya masalah Allah bagaimana dan di mana. Ya. Tapi kembali bahkan kadang-kadang pertanyaan masalah ruh maksudnya ada kita bukan dengan urusan Allah. Akibatnya setukang yang ada katanya masalah ingin tahu akibat ruhnya kemudian mana zat uno kan lagi lagi rasa kenyang, lagi rasa lapar kok. Ya. Karena nak enggak. Akibat nak dia yang buat dia sekali lo kasi mungkin salah paham lo kadang Ya. Sebab kalau dari situ waktu uno kalau lagi sebetulnya lagi dia harus tak kenal diri sendiri. Ya. Benar. Jadi tentang yang dong pegahnya bahwa jadi pertanyaan jihan lagi nanti ulang tu pertanyaan yang tanya umum. Pertanyaan umum. Sebab yang ada pertanyaan lo anu mengenai Allah. Bagaimana dan di mana? Kalau dulu mainannya tukar ke pertanyaan ini minum. Tukar harus katanya bagaimana ruh dan bagaimana di mana ruh. Tukar dosa dan yang nyanyi apa ini. Oh, ya. Yang lanjut bertanya bahwa Allahnya tentang Allah bagaimana dan di mana. Selain daripadanya hana masalah. Dia tanya bagaimana di mana. Hana masalah. Bagaimana ruh? Di mana ruh? Yang tuan teliti ju mungkin ilmu tu benar. Hana masalahnya. Yang tidak boleh bertanya tentang Allah di mana dan bagaimana. Nyaman tuan titik. Karenanya pesan Ali bin Abi Thalib. Tidak apa nanti buka wilayah ya. Ha? Tanya apa tentangnya. Siapa lain ke dah. Ya. Yang kena dalam Al-Quran wa yas'alunaka anni. Wahai Muhammad, jika ada orang bertanya tentang aku, Allah tidak nak merincikan ini di mana aku, tentang aku. Cuma betul dia. Ya.
Masjid pengalaman bawa tiba-tiba memang. Apa ni kita mau tahu? Kita ni timur batu. Cuma waktu. Pakai je. Gimana contohnya? No. Ini pun kalau tak mono. Tak Allah Taala pada bagian itu katanya berarti Allah menetapkan katanya kadar baik, kadar buruk. Kebanyakan dalam perbagian ada masuk dulu lagi nanti. Kadang-kadang kita tengok ada peduli katanya kita dikira-kira tentang orang lain. Kita tahu orang. Ni nak. Untuk pergi anak telefonnya bertakdir lagi dia. Sebelum pergi lagi ada. Memang nak toncin untuk orang lain. Bukan? Karena mungkin terlalu suka. Jadi protes bukan lagi anak mik nak jual barang. Yang minta lemai itu lah tak ada jam. Jadi apakah guna konsep dari ulama tadi dalam mengajarkan tauhid kanannya efek untuk menyuringi dunia. Jadi kan lagi tak mana Pak Guna cik standar tak kena 420 nama kemudian arti dan dalil. Benar tak cukup tentang Allah Taala terhadap katanya. Kita jumpa nabi yang lain. Jadi belum lain yang tuan. Hidung anak minta dia tempatnya kon takdir. Enggak berapa lagi depan beritahu no. Jangan jodoh tak payah minta tu kalau kita kan orang kaya baik. Yang kadang baru untuk mak. Bapak lagi pun nak payah tak lah bah. Tu kalau. Ya. Jadi, nikmat katanya taturi Allah adalah fana katanya. Hana tak peduli lagi. Kah? Nah kan? Jadi manduh nak tak peduli lagi. Yang kenikmat. Tapi bak sisi lain, kenikmatan yang Allah ju'nya baik salah gunakan. Baik salah gunakan kiban nunggu. Baik salah gunakan walaupun dia tanya kafana, hana tak peduli lagi. Kakak dah nak peduli lagi. Du tandang tu hanya dan gerau. Anjik si katanya mentona syariat. Orang monyo kabut tetap tauhid yang pastinya bahasa masalah mati kafana katanya. Hai bahasa orang awam. Hana tak peduli lagi. Dan Allah kamangan betul nah. Ana buka aku lah. Ana punya buka ke dia. Urinau menan alah aku. Ana najak tu pula aku. Penting Allah menang. Allah dimakan. Ya. Itu orang yang seperti itu, orang yang sudah langsung menuju ke hakikat meninggalkan syariat. Wah, bahayanya. Yang gede je hakikat je gede, yang penting Allah, syariat tinggal. Ini hanya cik dengku. Syariat itu perlu. Nabi Muhammad cari makan, ana basyarun mithlukum. Kan hadis Nabi. Saya ini manusia sama sepertimu. Kalian makan, saya makan. Nabi mencari makan. Padahal Nabi je laki buat Allah. Man Nabi laki ni kabulkan oleh Allah. Ilun terlebih persen lo yakin pasti kabulkan oleh Allah. Kamu tak? Ya Allah, ni betul ke rumah mutabuh tahun dari surga. Ilun yakin hijau oleh Allah. Hai kekasihnya yang laki. Tapi hana Rasulullah minta cik rezeki. Artinya nikmat bak sabuh masa tengok tanya buat tauhid, nah untuk perasaan katanya hana tak peduli lagi. Habis dengan Allah nah nikmat nah. Ingat, nyan nikmat tapi na balai baliknya. Pak bala apabila syariat tinggal. Nyo syariat bek dua. Hakikat boleh, syariat boleh. Syariat kiba masuk dalam syariat hakikat. Lawainya orang mandum ba Allah. Mandum ba Allah. Ilmu pokoknya pak wa Allah menyujud je wa Allah punya hana. Sehingga dia pakai ajak orang raya bak tempatnya. Hana ada hakikat di ba Allah. Dia silaturahmi ba Allah. Hai anak hai tuan pakai hana kita bu. Anak terima anak. Angku ada ngorino yang Allah yang insya-Allah Allah yang jauh. Marang kita kerja. Hana mandum ba Allah. Nyan betul mandum ba Allah tapi mitai le baru leh nyan mandum ba Allah. Kamu nak kan? Jadi lo cakap tu lembusan, lo merasa lagi dengku yang bagaimana. Waktu lo buat tauhid, nah sabah masa lo nyan mangak je. Hana tak peduli lagi apa. Tapi bingung kitab lo, Honda bunga kalau bibit Honda balik lo mana baju lo baju mu kadang nak baju mu jak lo daya jak but lo.
Kamu ngak nan. Tepi sang fikir-fikir tah lah gerai. Ngon kata kena perempuan atap dunia. Apa yang satu Nabi? Guna ajar aja. Jadi syariat begitu. Jadi jamaah dirahmati Allah luar satu pun boleh. Tu pun boleh. Jadi kabeh Nah, tak pending. Ha? Tabung 4 Oh tu kan? pending. Pending. Okey, nah. Remeh tu punya. Kan? Kaji lah. Jadi jamaah online laki maah mungkinnya kabeh wate, danyo sijum wate. Insya-Allah menyana kesempatan tu akan lun jawab dan menanci ba ayah-ayah lun tuan yang hadir ba malam berbagainya agak telat dah nyebut. Jadi lu laki maah karena target danyo tetap sijum. Demikianlah kajian dapat tuan sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi tuan sendiri, bermanfaat bagi jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bis-shawab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم تقبل الله منكم ومنكم تقبل الله الحمد لله الله يا الله